Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik, alhamdulillah, kita saat ini bersama Ustaz Fikri, Ustaz ya. Ustaz Iman. Alhamdulillah, setelah sebelumnya saya dimoderatori oleh Ustaz Fikri, maka kepada kesempatan kali ini kita akan coba minta nasihat-nasihat dari Ustaz kita yang sudah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini. Gimana kabarnya, Ustaz? Sehat ya, Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Ustaz gimana, Ustaz? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Nah, jadi kita masih suasana Syawal nih, Ustaz ya. Gimana sebelumnya kita udah upload beberapa video. Nah, ini kalau Ustaz pribadi video pertama juga ya, Ustaz? Ya, kalau misalkan kayak dialog kayak gini baru pertama kali, Ustaz. Pertama ya, Ustaz? Pertama kali. Dialog pertama. Dan setelah pasca video-video Ramadan kemarin, pembahasan Ustaz tentang adab ya, iya. Oh, ini kayak bakalan jadi tema yang baru sih, Ustaz. Tema baru. Ya, kita bakal tema baru. Lompat ke tema baru. Iya, lompat ke tema baru sih. Nah, jadi insya Allah kita akan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Fikri pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin Ustaz, apa kira-kira Ustaz yang akan jadi ilmu bagi kami? Sebelum mungkin Ani menyampaikan sesuatu hal ya, Ustaz mungkin Ani disclaimer dikit buat teman-teman di samping kiri Ani ini atau di kanan ya mungkin ya. Itu adalah guru Ani sendiri, jadi nggak mungkin rasanya kalau misalkan ilmu itu Ani yang menyampaikan. Nah, nanti mungkin intinya kayak apa yang telah beliau ajarkan kepada saya sendiri seperti itu ya. Jadi kami sebenarnya lebih ke sering sharing-sharing ilmu. Jadi beliau adalah guru saya dan mungkin ada beberapa hal yang menjadi sesuatu baru bagi beliau. Kadang mungkin ya sama-sama saling memberi insight lah ketika kita mengetahui hal baru ya, Ustaz. Biasa kita gitu ya, Ustaz. Sudah terlihat teman-teman bagaimana orang tawaduk. Inilah dia contohnya. Jadi Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wasallim wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi Ustaz, kali ini mungkin beberapa ini sebenarnya ini udah lama dengar suatu podcast, Ustaz. Podcast dari Ustaz Edgar Hamas ya. Mungkin itu yang bakal aneh kasih juga kepada teman-teman gitu kan. Atau itu juga yang motivasi akhirnya kita membuat podcastan. Kalau sama podcast Edgar Hamas itu monolog sih, Ustaz. Oh, monolog. Tapi beliau memang apa sih namanya? Berbakat untuk menyampaikan. Beda dengan kayak aneh sendiri gitu kan. Ya, boleh sampaikan, Ustaz. Jadi tentang untuk merenungi lagi, Ustaz. Sebenarnya kita kan udah dewasa nih, Ustaz. Ya. Udah dewasa. Kira-kira kalau kita renungi kembali ya, kita yang udah dewasa ini, apakah Al-Quran yang selama ini kita baca itu ya, apakah masih sama dengan Al-Quran yang kita baca waktu TK, waktu SD, atau waktu pun sampai SMA gitu ya. Nah, itu yang jadi insight baru bagi Anda sendiri. Karena kata beliau, kalaulah Quran itu yang kita baca sewaktu TK atau sewaktu kecil masih sama rasanya ketika kita baca di waktu kita dewasa ini, maka itu sama saja kita tidak ada perubahan dalam beramal, dalam berislam. Berarti kita tidak sama saja ya termasuk orang-orang merugi lah gitu ya. Tidak ada perubahan, tidak ada. Padahal Al-Quran itu ya kan ada hikmah di dalamnya. Jadi hikmah itu, Ustaz, kalau kata guru saya, hikmah itu semakin kita gali, semakin ada hal-hal baru, semakin ada insight baru gitu ya. Nah, Al-Quran seperti itu. Jadi semakin berkembangnya zaman, Al-Quran itu semakin terus ada hal-hal yang bisa diambil dari Al-Quran itu. Nah, salah satunya beliau mengatakan bahwasanya kenapa sih ya kenapa sih Al-Quran itu isinya 2/3-nya adalah kisah. Sebelumnya mungkin di waktu kecil kita mungkin nggak kepikiran ya kenapa Al-Quran itu isinya kisah-kisah doang gitu kan. Terus kita agak kesulitan mengambil ibroh-ibroh gitu kalau nggak dibantu oleh guru. Nah, kalau sekarang mungkin kita harus lebih bisa mentadaburi Al-Quran itu sendiri seharusnya gitu ya, kalau kita udah berkembang. Jadi ada ulama salafus saleh yang mengatakan jadi Al-Quran itu unik ya, Ustaz. Dari dari surah pertama sampai surah yang ke-114 itu Anas, pasti ya sampai Anas. Itu kan urutannya ngacak tuh sebenarnya. Unik urutannya tuh. Enggak harus misalkan kayak di bab-bab hadis misalkan.
urutan pertama itu tentang niat. Ya, Ya. kelompok pertama pembahasan ini aja. Ya, ini aja kelompok bab 2. Kalau di Al-Qur'an kan enggak, Ustaz. Kadang di bab ini di ayat ini di surah ini bahas syariat, kembali lagi ke kisah, terus syariat lagi. Nah, kayak gitu ya, Ustaz. Jadi ada ulama soleh ana lupa namanya. Beliau mengatakan bahwasanya karena itulah karena Allah tuh bersifat the only one, hanya satu-satunya. Makanya Al-Quran itu bersifat unik dalam aturannya. Karena kalau misalkan Al-Quran itu dibuat bab-babnya sama kayak kitab-kitab yang lain, kayak buku-buku lain, maka Al-Quran itu nggak ada bedanya sama buku-buku yang lain gitu kan. Makanya dibuat unik seperti itu gitu. Lalu kenapa 2/3-nya kisah? Ternyata semenjak kita kecil itu sampai kita dewasa, kisah itu adalah hal yang paling menarik untuk kita dengarkan. Ya, Ustaz? Iya, jadi kalau misalkan waktu TK atau waktu kecil itu kita ya waktu kecil itu kita ketika seorang guru atau seorang orang tua membacakan suatu kisah, kita pasti akan merapikan tempat duduk kita, terus menyimak dengan mantap gitu kan. Dan sampai dewasa pun seperti itu, kita ketika ada orang yang berkisah tentang Nabi Muhammad, tentang Nabi Yusuf ya, ataupun kisah-kisah yang lain, pasti kita akan memasang kedua telinga kita untuk mendengarkan secara khidmat seperti biasa ya. Apalagi di dalam Quran itu uniknya semua kisah-kisah, apalagi kisah-kisah Nabi itu ya, itu sama kayak kisah-kisah yang kita baca di novel-novel misalkan gitu kan. Contohnya maksud saya tuh kayak ada misalkan actionnya ada di dalam Quran, romance ada dalam Quran. Terus apalagi tentang drama juga ada gitu. Mungkin kalau misalkan apalagi di surah Yusuf tuh Ustaz, dramanya dapat banget ya kan, drama banget gitu kan. Kalau misalkan kita baca surah Maryam, apalagi sekarang lagi concern banget masalah mental illness ya, masalah depresi ya. Ternyata di dalam Quran depresi itu juga ada gitu ya. Bahkan Maryam itu sendiri pengen bunuh diri seperti itu, bukan bunuh diri, pengen dimatikan saja gitu, saking tidak kuatnya berdoa ingin dimatikan saja gitu, karena tekanan sosial kan, social pressure ya istilahnya gitu. Nah maka dari itu kalau misalkan kita lihat ada cerita yang from zero to hero, seharusnya kita lihat dulu di Al-Quran. Padahal Al-Quran udah banyak diceritakan ya. Sudah banyak, apalagi cerita Yusuf tuh dibilang di Al-Quran itu ahsanul qasas ya Ustaz. Sebaik-baik cerita. Allah sendiri yang mendisklaimer bahwasanya, menjustifikasi bahwasanya surah Yusuf itu adalah surah yang ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Nah maka dari itu seharusnya kita dewasa ini sudah mulai mempelajari, mentadabburi Al-Quran sendiri seperti itu. Jadi kayak misalkan kita udah dalam sholat itu ya, mentadabburi ini kata Ustadz saya, mentadabburi ini kalau misalkan ada ayat tentang azab, bukan yang kita pikirkan itu, bukan azab orang lain yang kita pikirkan, kena azab itu yang mendapat azab ya. Iya, tapi kita sendiri yang mendapat azab itu, maka yang kena rasanya gitu. Maka ada impact dalam hati kita untuk mentadabburi seperti itulah Ustaz. Lebih kurang Ustaz. Alhamdulillah, ini luar biasa. Tapi dari beberapa hal yang saya sampaikan, Anda juga ingat Ustaz Zulfi, kenal ya? Ustaz Zulfi, ya, itu dosen kita. Ya. Jadi beliau juga pernah mengatakan soal kisah dalam Al-Quran itu memang kisah itu sebagaimana kerupuk, tidak ada orang yang tidak suka. Sebagaimana kerupuk ya. Sebagaimana kerupuk. Kerupuk itu semua orang pasti suka kerupuk. Suka keripik atau cemilan-cemilan. Gitu. Maka kisah itu gitu juga. Semua orang pasti suka. Makanya Al-Quran itu dihiasi dengan banyaknya kisah. Banyak kisah, ya benar Ustaz ya. Jadi luar biasa tadi ya. Jadi banyak hal yang kita dapatkan tadi, dan kira-kira apalagi Ustaz, ada yang perlu ditambahkan lagi? Mungkin untuk closing aja Ustaz ya, karena mungkin kita mau dekat maghrib juga. Iya, udah mulai gelap nih. Ya udah gelap ya, ini kelihatan banget ya. Jadi untuk closing, karena Al-Quran itu nggak pernah habisnya ya, nggak pernah habisnya hikmah dalam itu, maka kita seharusnya juga tidak pernah habis semangat kita untuk mempelajari terus tentang Al-Quran Ustaz. Jadi jangan pernah bosan, karena Al-Quran sendiri itu kalau misalkan kita memang benar-benar mentadabburinya, tidak ada pernah ada yang bosan untuk mempelajari Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran tersebut. Nah, kuncinya di hati kita sendiri nih. Apakah kita memang bisa mentadabburinya dengan serius, atau hanya sekedar Al-Quran kita hanya di lisannya, sampai seperti hadis Nabi bahwasanya ada orang yang bakal dimasukin neraka padahal dia hafiz, padahal dia pandai membaca Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu hanya sampai kerongkongannya saja biar bisa dibilang qori seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu gitu. Alhamdulillah.
Jadi ingat, jadi closing dari Ustaz Fikri tadi juga sedikit keingat tadi Ustaz, yang disampaikan dari Utsman bin Affan Ustaz. Ya. Jadi Utsman itu pernah mengatakan, lau tahurat qulubukum, andai hati kalian itu bersih, maka kalian tak akan pernah merasakan lega dari membaca Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran tadi. Akan selalu haus kita. Iya, kita nggak pernah puas Ustaz. Tidak pernah puas kalau hati benar-benar. kita bersih. Nah, itulah yang dapat disampaikan oleh Ustaz Fikri dan benar-benar menjadi insight baru tentunya bagi kita semua untuk lebih mentadaburi Al-Quran, lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran ya Ustaz. Dan jangan sampai dari awal kita dahulu membaca Al-Quran, kita baca Iqra, kita membaca Al-Quran, dan sampai kita di usia sekarang Al-Quran yang kita baca itu masih sebagaimana ketika kita SD membaca Quran ya Ustaz ya. Tidak ada hal baru, tidak ada insight-insight baru, tidak ada wawasan-wawasan yang baru bagi kita gitu ya Ustaz ya. Iya, benar Ustaz. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Fikri tadi dapat menjadi wawasan baru bagi kita dan tentunya menjadi amal kebaikan bagi Ustaz Fikri dan amal bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.